Assalamualaikum Ustaz. Jika ada orang yang rajin ibadah wajib dan sunnah, puasa sunnah, baca Quran, sholat sunnah, namun di sisi lain orang tersebut masih sering melakukan perkara-perkara yang mendekati zina, melihat gambar-gambar wanita berpakaian sangat minim, menonton video porno, tidak bisa menundukkan pandangan jika ada wanita berpakaian setengah telanjang, maka bagaimana menurut Ustaz? Ada sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, la'alamunna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah hasanati mislu jabalu tihamatul bayda yaj'alahu Allahu haba'an manthura. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku tahu dari umatku ini nanti akan datang satu umat yang mereka membawa kebaikan amal-amal soleh seperti gunung Tihamah besar. Ya ja'alah Allah, tapi Allah jadikan pahala besar itu haba'an manthura, debu yang berterbangan. Maka sahabat berkata, ya Rasul, sif lana wajilhum lana. Ya Rasulullah, sifati kami siapa mereka dan jelaskan kepada kami siapa mereka. Li'annakuna mithlahum, supaya kami enggak seperti mereka. Apa kata Rasulullah? Fa innama huwa min ikhwanikum. Sesungguhnya mereka itu masih ikhwan kalian, saudara kalian. Berarti masih Islam, tapi gugur amalannya. Fa innahu min ikhwanikum, saudara kalian. Min jildatikum, dari kulit seperti kulit kalian. Ya'tuna ya'khuduna min lailatihim kama ta'khuduna. Mereka hidupkan ibadah-ibadah malam mereka sebagaimana kalian menghidupkan ibadah malam kalian. Walakin idza khalu bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka jika bersendirian dengan perkara yang haram, mereka lakukan yang haram tadi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badri. Bahwasannya ada Rasul sedang mengabarkan ini. Apa kabar Rasulullah? Apa hukumnya dari Rasulullah? Ya nasallallahu salam wal afiyah. Akan jadi habaan mansura, debunya amalannya debu yang berterbangan. Dia bawa pahalanya sebesar gunung Tihamah. Dia mengambil malamnya untuk ibadah, tapi ketika bersendirian dia melakukan yang haram, ya ja'alahu haba'an manthura. Allah jadikan amal debu yang berterbangan. Nasallallahu salam. Capeknya sia-sia. Bisa jadi baca Qur'annya, bisa jadi sia-sia. Haba'an manthura, debu yang berterbangan. Lalu bagaimana? Inna fitnah zaman sekarang. Fitnah zaman sekarang salah satunya adalah fitnah betapa mudahnya orang melakukan perkara-perkara yang haram. Yang haram itu begitu dekat zaman sekarang. Yang haram itu begitu banyak. Maka saya nasihatkan pertama kepada diri saya pribadi, juga kepada yang bertanya, bahwasannya ingatlah amal soleh kalau dibarengi dengan kemaksiatan kepada Allah, amal soleh tadi bisa menjadi ringan dan tidak ada artinya di hadapan Allah. Hadis yang lain, Rasul ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang perempuan taqumul lail wa tasumun nahar wa tasaddaqu bi amwaliha. Salat malam, sedekah dengan hartanya, dan dia puasa di siang hari. Wa tu'di jiranaha bi lisani. Tapi dia mengganggu, menyakiti orang lain dengan lisannya. Ainahu, di mana dia? Ainahi hiya finnar. Dia di neraka. Kenapa dia sholat malam, dia puasa, tapi dia tetap di neraka? Karena melakukan yang haram. Yang kedua, orang yang sholat cuma 5 waktu, puasa cuma Ramadan, tidak menyakiti siapapun, fil jannah, kata Rasul, dia di jannah. Kenapa? Karena dia melakukan yang wajib, tidak melakukan yang sunnah, tapi nggak melakukan yang haram, fil jannah, kata Rasulullah SAW. Dia di surga. Maka ingat dampak hancurnya amal kita. Ingat juga dampak sia-sianya amal kita kalau kita beramal dengan itu. Dan ini juga bisa jadi faktor bahwasannya ketika kita melakukan amal soleh tapi tetap melakukan perkara yang haram, bisa jadi itu indikasi bahwasannya amal kita belum murni karena Allah. Bisa jadi cuma karena ritual, rutinitas. Bisa jadi karena ingin dunia. Dan di sini pun dalil, atau di sini pun harus kita perhatikan bahwasannya jauhkan dari diri kita segala perkara-perkara yang bisa menggoda kita. Al-qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Siapapun dia, karena memang laki-laki itu paling termudah dan paling tergoda itu dari visual.
Perempuan paling tergoda itu dengan telinga dan kata-kata. Coba digombal perempuan, apa aja keluar sama dia. Karena dia lemahnya dengan itu. Kalau laki-laki enggak, melemahnya dengan mata. Maka Rasul makan mata raktu ba'di fitnatan adurru ala rijal minan nisa. Kata Rasulullah SAW, tidak kutinggalkan satu ujian dan cobaan yang paling merusak laki-laki sebagaimana ujian wanita. Wanita, pandangan. Itulah salah satu fitnah yang paling besar. Bahkan Rasul mengatakan fa inna awal fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya awal fitnah Bani Israel dahulu adalah wanita. Nasallallahu salama wal afiyah. Jangan sekali-kali mendekat kepada fitnah ini. Jangan sekali-sekali. Bisa hancur amal kita. Dan melihat perkara-perkara seperti itu merusak jiwa. Merusak jiwa bagaimana, Ustaz? Ketika jiwa sudah digambarkan dan kepala sudah digambarkan itu, maka jiwa tidak akan bisa dikontrol karena akal sudah menganggap bahwa itu baik, bahwa itu bagus, bahwa itu nikmat, bahwa itu enak. Apalagi gambar yang dilihat seolah-olah menggambarkan sesuatu yang paling bagus dan paling nikmat. Jadi di pikiran di kepala dia bahwasannya itu paling nikmat. Padahal pada hakikatnya tidak seperti itu. Itu semua bohong dan tipuan. Maka jangan heran sekarang ketika ada anak-anak muda yang sudah tertipu dengan gambar-gambar seperti itu, dia sangka betul seperti itu sehingga dia praktekkan. Apa yang terjadi? Pembunuhan, pemerkosaan, kehancuran jiwa. Dia sendiri nggak bisa membendung syahwatnya. Kenapa syahwatnya dia nggak bisa bendung? Harusnya manusia bisa bendung dong syahwatnya sendiri. Karena setiap hari dia memicratkan apinya. Setiap hari dia yang mengumpulkan kayu bakarnya. Begitu terbakar, maka begitu terbakar besar dia nggak bakal bisa memadamkannya, nggak bisa menguasai dirinya. Maka jangan kasih bahan bakarnya. Setiap kita membiarkan mata kita melihat itu, berarti kita memasukkan bahan bakar ke dalam diri kita. Dan bahan bakar ini akan terbakar suatu waktu dan kita tidak akan bisa memadamkannya. Yang terbakar akhirnya diri kita sendiri. Ya subhanallah. Jangan sekali-kali mendekati fitnah ini. Jangan mendekati fitnah ini. Siapapun dia akan tergoda dengan fitnah ini. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Allahu Akbar. Ya, jadi tinggalkan, minta tolong sama Allah. Kalau biasa lihatnya di HP, udah jual HP-nya pakai HP yang jelek. Apa sih masalahnya pakai HP jelek? Dulu kita nggak pakai HP bisa hidup. Kalau sekarang kok nggak bisa, Ustaz? Nggak bisa kenapa? Zaman dulu nggak ada HP bisa hidup. Atau sebelum zaman ada Android kita bisa pakai HP biasa, pakai SMS. Bisa insya Allah. Kalau memang itu awal terapi, lakukan. Sampai hilang dirasa hati keinginan itu. Kalau sudah merasa kuat bisa lagi, perlahan-lahan. Perlahan-lahan tinggalkan. Karena memang meninggalkan yang candu seperti ini, kalau sampai candu ya, itu meninggalkannya perlahan. Ada terapi-terapinya. Allah musta'an. Jangan biarkan diri kita tercebur dengan bisikan-bisikan syaitan. Ya, yang dilihat nggak seindah kenyataan, itu tipuan semua.